Ya udah buka puasa jadi ngomongnya bisa lebih enak. Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat berpuasa buat kalian yang menjalankan. Nggak kerasa udah masuk hari keberapa nih, gue nggak tahu, udah seminggu mungkin ya. Oke, langsung aja. Ini ada sebuah keresahan yang pengen gue bahas di video ini, di channel gue sendiri. Sebenarnya ini pengen gue sampaikan dari udah lama gitu. Tapi tiba-tiba ada dua topik yang baru muncul belakangan ini. Mungkin kalian juga udah tahu, ini tentang netizen Indonesia. Dan topik yang pertama adalah datang dari negeri Ginseng, dari Korea Selatan. Jadi sekarang ini ada drama Korea yang lagi running, lagi ongoing gitu. Judulnya A World of Marriage Couple. Lagi tayang di View. Ceritanya tentang sebuah keluarga, ada suami, istri, anak, diganggu oleh pelakor, ya. Ada pelakor gitulah, ada orang ketiga, suaminya selingkuh dan istrinya tahu. Gue juga baru nonton beberapa episode karena penasaran banget ada apa sih dengan drama ini gitu. Ternyata yang lagi rame adalah si pemeran pelakornya, artis yang namanya Han So Hee. Mudah-mudahan gue nggak salah baca ya, Han So Hee. Akun Instagramnya dia itu diserang oleh netizen Indonesia. Kan gue ngelihat beberapa postingan sebelumnya, kalau dia ngepost itu rata-rata ya komennya ratusan lah, 200, 300, kalau lagi rame banget 1000-an. Di salah satu postingannya dia lebih dari 80 ribu, dan gue yakin 99% adalah netizen Indonesia. Komen apa mereka? Jadi komen menyerang, ngebully gitu ya, tentang peran dia sebagai pelakor. Komennya macam-macam. Misalnya, udah puas lo ngerebut suami orang, Mbak nggak mau tobat jadi pelakor. Gimana rasa jadi pelakor? Oh ini toh yang rusak rumah tangga orang. Kira-kira gitulah. Dan semuanya pakai bahasa Indonesia. Apakah artis ini ngerti bahasa Indonesia? Gue yakin enggak. Dan itu jadi poin pertama yang pengen gue bahas. Yang kedua, topik kedua, mirip-mirip tapi ini dari negeri Filipina, dari Filipino. Ada seleb TikTok, gue nggak tahu kalau selebgram, seleb tweet ya, kalau seleb TikTok apa, seleb tok kah sebutannya. Jadi ada tiktokers dari Filipina, cewek cantik namanya Rimar Martin. Dia di report akunnya oleh banyak sekali cewek-cewek di Indonesia karena mungkin mereka merasa insecure. Jadi si Rimar ini banyak digandrungi sama cowok-cowok. Banyak yang nge-like video-video TikTok dia, komen di postingannya, lalu mungkin ke sosial medianya, ke Instagramnya, di-like juga, mungkin fotonya di-save, dijadiin wallpaper, dijadiin background, apapun itulah. Pas gue lihat, ini mah mirip kayak temen gue, kayak Amira gitu. Mukanya mirip banget sama dia, cuman versi masih kecilnya lah, masih bocahnya. Kalau kalian penasaran, teman gue Amira ada di video gue beberapa video yang lalu. Mirip sama dia, sama Rimar Martin ini. Sebenarnya perang report. Jadi yang cewek nge-report duluan, nge-report Rimar ini, dan sosial medianya diserang gitu kan. Dia sampai depresi, sampai by TikTok, by Twitter, by Instagram segala macem. Tapi mungkin yang masih labil juga, masih anak-anak gitu ya, akhirnya dia balik lagi dan ngerespon haters itu. Nah, cowok-cowok ini dan sekelompok orang itu nggak terima si Rimar ini di-report. Akhirnya ngebales dengan nge-report sebuah akun Instagram boyband yang lagi terkenal banget sekarang, BTS. Gue nggak ngerti korelasinya di mana. Apakah mereka ada pembenci atau ada fans beratnya si Rimar ini pembencinya BTS? Gue nggak ngerti. Yang si Rimar ini Indonesia, ada Filipina, ada Korea. Cuman intinya adalah kita itu terlalu banyak menghabiskan waktu, terutama untuk anak-anak muda, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal yang nggak penting, untuk komen-komen yang panjang lebar gitu. Satu, kalau kalian mau komen di sebuah Instagram atau akun luar, akun internasional yang mereka nggak bisa bahasa Indonesia, kalau kalian yakini mereka nggak bisa bahasa Indonesia, ya jangan pakai bahasa Indonesia lah. Pakai bahasa Inggris kayak, at least bahasa internasional. Atau kalau mau lebih niat, pakai Google Translate kayak, ditranslate dulu ke Korea, translate dulu ke Tagalog, translate dulu ke bahasa yang akan mereka mengerti gitu kira-kira. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru. Dulu
atau beberapa waktu yang lalu, misalnya Indonesia timnas ya, sepak bola. Timnas Indonesia lagi lawan katakanlah Malaysia, musuh bebuyutannya di timnas. Ada wasitnya dong setiap pertandingan gitu kan. Nah, wasitnya ini biasanya bukan dari negara, ya pastinya bukan dari negara Indonesia atau Malaysia. Ketika si wasit ini melakukan kesalahan atau yang kita anggap kira-kira salah dan merugikan Indonesia, itu netizen kita langsung nyari mana nih akun wasitnya, kita serang rame-rame, ayo serbu warga plus 62, ayo kita serang rame-rame. Pertanyaan gue adalah, apakah itu akan mengubah hasil keputusan wasit? Kalau misalnya Indonesia akhirnya kalah, apakah Indonesia akan berbalik menang kalau kita nge-komen Instagramnya si wasit ini gitu? Ya enggak juga. Jadi buat apa gitu? Apakah kepuasan pribadi kah? Menurut gua, kalau ada yang kalian tidak suka atau misalnya sebuah akun melanggar sebuah kebijakan, misalnya dia spamming atau dia melakukan penipuan atau misalnya dia merugikan gitu, ya silakan langsung di-report aja. Buat apa capek-capek komen pakai bahasa Indonesia yang pastinya mereka nggak ngerti. Karena ini jadi berita, ini masuk berita loh, masuk ke Kompas, gue baca Line Today kemarin, bahkan sampai ke media internasional. Han Sohee, artis World of Marriage Couple diserang oleh netizen Indonesia, bla 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 segala macam. Gila men, lagi-lagi warga netizen kita melakukan sebuah gebrakan, tapi menurut gue ini negatif. Gini ya, pertama, solusi dari gue adalah, kalau kalian ngerasa insecure, terutama cewek-cewek nih, dalam kasusnya Rimar ya, kalau kalian insecure sama tampilan, sama visual, fisik kah, muka gitu kan, jago make up misalnya si cewek ini, jangan pernah insecure sama wajah, jangan pernah insecure sama kecantikan. Karena menurut gue kecantikan itu bisa dipoles, dan juga kecantikan adalah relatif sifatnya. Yang menurut gue cantik belum tentu menurut kalian cantik. Selama cewek itu merawat diri, peduli sama kebersihan, merawat make up gitu ya, artinya sayang sama diri sendiri untuk tampil baik di depan publik, menurut gue itu cantik. Menurut gue dia cantik si cewek ini gitu. Jadi nggak usah maksain harus sama standar dengan artis misalnya. Jadi menurut gue insecure kalau ngerasa ada cewek lebih cantik dan insecure, menurut gue rugi. Kalau kalian mau insecure dalam hal yang positif, insecure lah terhadap prestasi, terhadap jenjang karir misalnya, terhadap achievement sesuatu. Misalnya kalian insecure sama Maudy Ayunda karena dia dapat beasiswa ke Stanford, boleh jadi motivasi. Insecure sama Najwa Shihab karena dia karir jurnalisnya melejit luar biasa, boleh sebagai motivasi. Jadi bukan jadi negative vibes atau jadi hate speech, jadi nyerang lalu nge-report. Yang menurut gue si Rimar ini gak salah apa-apa gitu. Toh dia bikin apa juga bukan pornografi misalnya, bukan hal-hal yang sara gitu, bukan hal-hal rasis gitu. Cuman karena insecure akhirnya di-report. Lalu juga menurut gue perlu adanya, karena gini, pengguna internet, sosial media di Indonesia itu kan rata-rata banyaknya anak-anak muda ya. Mulai dari usia SMP, SMA. Menurut gue dari umur 13 sampai 25-26. Itu yang masih labil emosinya, masih yang sering ngomong kasar segala macam. Ini perlu ada pendidikannya, perlu ada pengawasannya, dan perlu ada mata pelajarannya. Kalau gue punya anak nanti, kalau gue punya power untuk bisa mengubah kurikulum belajar di Indonesia, kalau misalnya gue bisa ngobrol sama Menteri Pendidikan, atau gue jadi kepala sekolah, sebuah sekolah gitu ya, gue pengen ada kurikulum atau mata pelajaran bagaimana cara berinteraksi atau manner on social media. Kira-kira kayak gitulah. Karena dulu ada namanya PPKN. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak. PPKN, jadi pendidikan kewarganegaraan lah, kewarganegaraan semacam kayak gitu. Nah, kewarganegaraan ini ngajarin kita tentang tenggang rasa, ngajarin tentang solidaritas, tentang gotong royong, tentang menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, menyayangi yang lebih muda, kira-kira kayak gitulah. Gue nggak tahu namanya sekarang masih PKN atau KWN, gue nggak ngerti. Tapi harusnya tetap ada. Nah, ini juga harus sama di
berlakukan di digital atau di dunia internet, di sosial media, supaya tahu bahwa kalau kita misalnya masih muda, ya kalau ada statement dari orang lain menyanggahnya itu seperti apa. Kalau nggak setuju bukan asal main bego-bego tolol atau pakai bahasa binatang gitu. Lebih bermoral lah cara ngomongnya gitu. Karena yang gue lihat kalau lagi di forum-forum, lagi ada di komen-komen, kita nggak kenal, misalnya A sama B nggak kenal tapi berseberangan pendapat, mainnya kata-kata kasar segala macam. Ya ini maki-maki ini yang menurut gue berbahaya. Kalau dibiarin aja mungkin sekarang dianggapnya sepele, tapi beberapa tahun kemudian kalau jadi kebiasaan ya udah, ini jadi jati diri bangsa menurut gue. Yang katanya kita ramah sama orang luar, katanya kita bangsa yang murah senyum, tapi kalau di internetnya barbar gitu, uncivilized, ya udah bakal dicap buruk sama bangsa lain gitu, sama negara lain. Soal yang BTS ini, gue sempat ngeliat update beritanya. Jadi ada beberapa netizen Korea yang merespon tentang apa yang kita lakukan. Udah ditranslate jadi bahasa Indonesia, cuman gue nggak tahu bener apa enggak. Tapi kalau bener ini sedih banget. Karena mereka nganggapnya kita adalah ras budak dan kumpulan orang-orang idiot. Karena kita nge-report BTS yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa. Ya masuk akal sih. Jujur gue sakit hati dibilangin ras budak kayak, dibilang orang-orang idiot. Ya maksudnya kita juga harus menunjukkan ke dunia gitu. Kalau mau komen ya yang seperlunya aja. Kalau kalian ngerasa nggak suka ya udah report aja, tapi report pun harus jelas. Dan apa ya, sesuatu tuh nggak usah terlalu fanatik lah. Mungkin banyak yang nggak setuju sama gue, tapi gue bukan, dan gue nggak punya artis, selebriti, penyanyi, seniman yang gue bener-bener fanatik gitu. Yang gue kagumi ada, tapi gue nggak pernah terlalu fanatik untuk ngebela dia meskipun dia salah, meskipun dia bertindak sesuatu yang nggak bener. Karena setiap gue ngefans sama seseorang, gue hanya ngefans karyanya aja. Gue hanya ngefans apa yang dihasilkan. Jadi misalnya, katakanlah gue ngefans sama Ahmad Dhani ya, kita tahu semua siapa Ahmad Dhani. Dulu pas zaman dia di Dewa 19, gue suka sama karya-karyanya dia, lagu-lagunya dia, nggak cuma buat Dewa tapi buat musisi atau buat penyanyi-penyanyi di Indonesia. Pokoknya lagu-lagunya dia tuh hits segala macam. Untuk urusan sense of music, gue cungin jempol. Dia salah satu putra bangsa yang jenius lah dalam karir bermusik. Tapi ketika dia sudah melenceng, sudah nggak main musik lagi, tapi mainnya ke politik misalnya, itu ya udah bukan urusan gue lagi. Selama dia masih bermusik, gue akan tetap ngefans sama dia. Misalnya kayak gitu. Tapi di luar itu, misalnya dia main politik dan dia blunder, akhirnya di penjara kan, walaupun sekarang udah keluar, ya udah, nggak membuat gue jadi benci sama dia, nggak membuat gue jadi benci sama karyanya. Gue jadi nggak dengerin lagunya Dewa misalnya, gue hapus lagunya, nggak kayak gitu. Karena gue tetap fokus sama apa yang gue suka dari diri seseorang. Kecuali misalnya dia dalam koridor musik nih ya, dia bikin kesalahan, misalnya kayak plagiarisme, dia nyontek atau nyolong lagu orang jadi karyanya dia. Nah itu baru gue akan bereaksi, gue mungkin akan jadi nggak suka gitu. Jadi gue ngelihat misalnya kalau artis tuh kayak gitu. Jadi ketika dia misalnya tiba-tiba jadi main politik, dia main saham, dia main cewek misalnya, ya gue nggak peduli, karena gue hanya fokus sama karyanya dia. Contohnya Ahmad Dhani ini misalnya. Atau misalnya yang gue bener-bener fanatik, sesuatu yang bener-bener gue ngefans adalah klub sepak bola Inter Milan. Mungkin semua juga udah tahu ya gue suka Inter Milan. Kalau misalnya Inter main di jangkauan gue, misalnya di negara-negara Asia Tenggara kayak kemarin di Singapura, kalau gue bisa datang, gue akan nonton. Waktu 2012 dia kesini ke Indonesia, gue nonton di GBK. Artinya sebegitu ngefansnya gue sama Inter, kalau ada merchandise asli pasti gue beli. Sekarang gue jadi membernya dia untuk periode musim ini. Tapi kalau Inter bikin salah, atau maksudnya Inter lagi jelek nih, misalnya lagi pertandingan melawan rival terberat, AC Milan misalnya, lagi derby Milan, kalah karena Inter mainnya jelek, nggak serta-merta gue nyerang sosial medianya AC Milan terus gue kata-katain, apalagi pakai bahasa Indonesia. Ya ngabisin waktu gitu, ngapain gitu.
mungkin sekarang karena lagi pandemi, lagi stay at home, orang lagi banyak berinteraksi sama digital gitu ya, sama handphone. Jadi gampang banget ngeluarin komentar-komentar yang sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Menurut gue orang tuh ada aja gitu waktunya. Kalau kalian bosen, gue pernah ngepost di instastory gue tentang beberapa free online courses. Jadi pelatihan-pelatihan online yang bisa didapat dengan cara gratis. Ada dari Harvard University. Mereka menyediakan lebih dari 60 courses gratis. Jadi udah kayak semesteran gitulah, kayak ada SKS-nya. Misalnya kalian mau belajar tata boga misalnya. Kalian mau belajar musik, belajar desain, belajar arsitektur, belajar coding, belajar apapun itu ada di situ. Nanti ada durasi waktunya. Misalnya gue mau belajar musik, durasinya 8 minggu. Setiap pertemuan ini. Ada kurikulumnya. Bisa dilihat di situ. Dan itu benar-benar gratis. Kalian tinggal daftar dan kayak ikut kuliah aja. Ya kalau kalian lagi nggak ada kegiatan sekarang, ya ikutlah yang kayak gitu. Jadi kalian punya soft skill yang bisa dipunya walaupun cuma di rumah aja, daripada harus komen-komen gak jelas di sosial media dan nyerang orang artis yang sebenarnya mereka nggak salah, karena mereka lagi melakukan yang mereka lakukan aja gitu. Si Rimar menurut gue nggak salah ya, dia cuman bikin TikTok cuman karena orang-orang cowok-cowok Indonesia suka dan cewek-cewek jadi ngerasa insecure. Ya menurut gue bukan salah Rimarnya. Si Han So-hee misalnya, ya itu perannya dia, itu profesinya jadi artis dan dapat perannya jadi pelakor. Dan kalau sampai orang-orang kesel sama perannya dia, berarti dia berhasil memerankan peran itu. Ya gitu sih. Sebenarnya ini udah lama ya, maksudnya netizen Indonesia tuh, ayolah, come on, kita tuh banyak, tapi jangan jadi nggak berkualitas, oke? Apalagi sekarang bulan Ramadan, lebih baik ya cari yang positif aja lah. Oke, itu aja mau gue sampein. Kalau kalian nggak setuju silahkan komen aja di kolom komentar. Gue siap di debat. Kalau kalian misalnya, udah itu kan suka-suka kita gitu. Itu kan kuota-kuota kita, smartphone kita, HP kita. Terserah kita dong, kita mau ngapain di Instagram, di Twitter, di YouTube, di Facebook, dimanapun. Ya oke, silahkan komen aja. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat berpuasa. Dan ya jangan lupa subscribe.